Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat, selamat dan sukses ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan bahas what Nicholas said about pending KYC. Oke guys, di sini kita akan membahas ya kenapa KYC teman-teman pionir banyak yang terpending ya teman-teman ya. Dan apa pernyataan dari Nicholas perihal KYC pionir yang terpending ini guys. Kita coba lihat postingan dari tweetnya Revolution ini ya teman-teman ya. Kita coba translatekan dulu sebentar. Oke, buat kamu yang masih penasaran dengan unappropriate KYC, ini adalah jawaban Nicholas. Kami ingin menyelesaikan masalah ini sebelum open mainnet. Terima kasih atas kesabaran Anda, Nicholas. Jadi bersabarlah karena tidak ada perintis sejati yang tertinggal. Oke guys, jadi permasalahan tentang KYC yang pending ini ya teman-teman ya, unappropriate KYC ini masih ditangani oleh core team guys, dan ini akan diselesaikan sebelum open mainnet ya teman-teman ya. Oke, dan berita ini pun sudah ada di Newsway ya teman-teman ya. Kita coba lihat bersama-sama guys, kita coba bahas ya apa masalahnya. Nah, di sini kita lihat guys, pendiri jaringan Pi Nicholas Kokalis mengatasi kekhawatiran KYC yang tertunda, menjamin resolusi cepat sebelum peluncuran mainnet terbuka. Oke bro, kita coba lihat ya di bawah sini apa sih informasinya. Dalam pernyataan baru-baru ini, Nicholas Kokalis, pendiri Pi Network, telah meyakinkan komunitas bahwa dia dan timnya secara aktif bekerja untuk menyelesaikan semua masalah KYC yang tertunda. Kokalis berempati dengan pengguna yang telah dengan sabar menunggu persetujuan KYC mereka, mengakui rasa frustasi mereka dan meyakinkan mereka bahwa solusi sedang dalam proses. Oke teman-teman ya, KYC ini sudah menjadi masalah dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya di tahun 2023 ini aja guys, sudah dari tahun 2021, 2022 ya, sampai di tahun 2023 masalahnya ini cuma KYC yang masih belum diterima ya, atau masih terpending guys. Nah ini yang masih menjadi masalah sampai sekarang guys. Ini yang dikeluh-keluhkan oleh para pionir ya. Oke, kemudian jaringan Pi, proyek cryptocurrency terdesentralisasi, telah mendapatkan daya tarik dan perhatian yang signifikan sejak awal. Namun, peluncuran open mainnet yang akan datang dari platform tersebut telah memunculkan kekhawatiran tentang aplikasi KYC yang tidak disetujui. Oke guys, jadi KYC ini merupakan salah satu syarat kita nanti untuk open mainnet ya teman-teman ya, karena ini berkaitan dengan data ya. Kemudian KYC yang tidak disetujui membuat beberapa pengguna tidak yakin tentang status verifikasi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Kokalis berinisiatif untuk memberikan tanggapan dan memberikan jaminan kepada masyarakat. Oke, di sini Nicholas Kokalis memberikan jaminan ya teman-teman ya, memberikan jaminan masalah ini akan selesai sebelum open mainnet. Oke, di sini ada ya, kami ingin menyelesaikan masalah ini sebelum open mainnet. Terima kasih atas kesabaran Anda. Oke guys. Jadi kita harus bersabar dan terus bersabar guys. Bersabar menunggu KYC yang tidak beres-beres ya. Kemudian bersabar menantikan kapan open mainnet datang. Oke. Menekankan komitmen tim untuk menyelesaikan semua aplikasi KYC yang tertunda dengan segera. Pendiri Pi Network mengakui pentingnya menangani masalah ini karena keberhasilan penyelesaian proses KYC sangat penting bagi pengguna untuk mengakses manfaat penuh platform. Kemudian ini sudah kita bahas dari awal ya teman-teman ya, sudah saya munculkan dari awal video tadi. Kita scroll ke bawah. Meskipun detail spesifik terkait resolusi tidak diberikan, Kokalis menyatakan tekadnya untuk memastikan resolusi yang cepat dan memuaskan bagi semua pengguna yang terpengaruh oleh aplikasi KYC yang tertunda. Dengan peluncuran open mainnet di Cakrawala, tim Pi Network bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menanamkan kepercayaan dan keandalan dalam basis penggunanya. Proses kenali pelanggan Anda memainkan peran penting dalam sistem keuangan, termasuk platform cryptocurrency, karena memverifikasi identitas dan legitimasi pengguna.
Prosedur KYC sering diterapkan untuk mematuhi persyaratan, peraturan, dan untuk mencegah aktivitas terlarang seperti pencucian uang dan penipuan. Kemudian, saat Pi Network bersiap untuk peluncuran Open Mainnet yang sangat dinantikan, yang diharapkan akan membuka berbagai fitur dan peluang bagi penggunanya, menangani masalah KYC yang tertunda telah menjadi prioritas utama. Dengan memastikan proses verifikasi KYC yang lancar dan efisien, Pi Network bertujuan untuk membangun landasan yang aman bagi basis penggunanya yang terus berkembang. Nicholas Kokalis mengakhiri pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dukungan masyarakat selama proses ini. Dia menegaskan kembali komitmen tim untuk memberikan platform yang kuat dan ramah pengguna sambil menjaga transparansi dan mengatasi masalah pengguna di sepanjang jalan. Saat Pi Network melanjutkan perjalanannya menuju peluncuran Open Mainnet, pengguna sangat menantikan penyelesaian aplikasi KYC mereka yang tertunda dengan Nicholas Kokalis sebagai pemimpinnya. Komunitas Pi Network tetap optimis bahwa solusi yang akan datang akan memberikan pengalaman yang lancar dan inklusif bagi semua pengguna. Oke ya teman-teman ya. Jadi KYC kita ini masih banyak yang terpending ya teman-teman ya. Dan ini memang menjadi suatu masalah ya. Karena KYC ini satu sisi sangat penting ya. Kemudian satu sisi agak merepotkan karena memang prosesnya agak lama ya. Di sini keterangannya tadi ya, kami ingin menyelesaikan masalah ini sebelum Open Mainnet. Nah, masalahnya Open Mainnetnya ini kapan, bro? Oke, kita tidak usah terlalu jauh ya berpikir tentang Open Mainnet. Kita fokus saja dulu ya tentang KYC ini, bro. Karena KYC ini banyak teman-teman kita yang sudah KYC dari tahun 2021 ya. Ada yang sudah KYC juga dari 2022 sampai 2023 ini belum banyak yang lolos. Statusnya masih menunggu ya, masih pending juga ya. Padahal sudah lengkap, sudah jelas ya teman-teman ya. Entah ini karena kesalahan dari otomatisasi mesin ya, atau kesalahan sistem yang lainnya, saya juga kurang tahu, bro. Tapi ya tunggu aja nanti ya informasi resmi dari core team ya. Biasanya informasinya akan diberitahu melalui medsosnya ya. Bisa jadi Twitter, kemudian Telegram dan lain-lainnya. Oke. Jadi kita masih menunggu ya perihal KYC ini yang terpending ini. Tapi sudah dijelaskan oleh Nicholas, kami ingin menyelesaikan masalah ini sebelum Open Mainnet. Oke, jadi kita sabar dulu ya teman-teman ya. Nah, yang belum KYC sabar dulu, bro. Anda mau KYC sekarang juga belum tentu juga sekarang akan lolos ya teman-teman ya. Kalian mau KYC tahun ini, tahun depan, tetapi kalau KYC-nya masih banyak yang terpending ini ya sama saja ya teman-teman ya. Kalau KYC-nya ketika kita mengirimkan identitas kita ya, foto ya, kemudian KTP, seketika itu langsung lolos ya mending ya teman-teman ya. Ini kita buru-buru ingin KYC tetapi KYC-nya malah tertunda, bro. Kemudian tidak ada kejelasan juga dari core team ya. Kalau core team memberikan kejelasan di situ apa masalahnya ya masih mending ya. Apa karena foto kita blur atau pencahayaan kita yang kurang pas. Nah, itu kan ada perbaikan ya dari kita ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang belum menerima KYC, sabar dulu untuk sementara ini ya teman-teman ya. Core team masih berusaha memperbaiki hal tersebut sampai sebelum Open Mainnet. Karena Nicholas sendiri sudah menyatakan ya teman-teman ya, ini akan diselesaikan sebelum Open Mainnet. Entah kapan Open Mainnetnya kita tetap tunggu aja guys. Oke ya, ini aja dulu ya teman-teman informasinya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat pioner, jangan lupa diklik petirnya ya teman-teman ya. Bagi yang sudah KYC-nya sudah lolos, dijaga koinnya ya. Dijaga juga prasas sandinya karena itu satu hal yang sangat penting, prasas sandi guys.
Perasa sandi itu ibarat kunci rumah ya teman-teman ya. Kita tidak akan bisa memasuki rumah tanpa adanya kunci. Sama halnya seperti perasa sandi ini. Ketika perasa sandi ini hilang, kita tidak akan bisa mengakses wallet kita ya teman-teman ya. Oke. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.